Halo guys, balik lagi ke channel YouTube saya. Nama saya Dwita Agustini, NIM 1933000200055. Saya adalah mahasiswa Universitas Empu Tantula, program studi Ilmu Hukum semester 3. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sebuah profil organisasi tempat saya bekerja, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Jakarta. Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini biasanya disebut oleh masyarakat adalah penjara anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setiap lapas anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena lapas anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah atau 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Nah, jadi misalnya si A dijatuhi hukuman 12 tahun hukuman orang dewasa. Nah, kalau di anak berarti 12 tahun jadi 6 tahun. Nah, jadi si A ini cuma dijatuhkan hukuman 6 tahun dari 6 tahun dari setengah 12 tahun itu. Jadi gitu. Nah, pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun. Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagi mereka. Nah, ini yang tadi dengan sejarah terbentuknya dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak berimplikasi pada sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam fungsi pemasyarakatan terkait perawatan, pelayanan, dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA merupakan lembaga baru yang menggantikan fungsi lembaga pemasyarakatan atau lapas anak sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi anak. Nah, ini adalah sejarah LPK Jakarta. Pada tanggal 5 Agustus 2015, didirikannya LPK Jakarta Kepala Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dr. Marzuki meresmikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Salemba menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada tanggal 8 Juni 2017, peresmian operasionalisasi LPK Jakarta yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan yaitu Iwayan Kadusa. Pada saat itu, LPKA masih berlokasi atau bergabung dengan Lapas Salemba. Pada tahun 2019, LPKA masih bergabung dengan Lapas Salemba. Jadi segala operasionalisasi masih bergabung sama Lapas Salemba. Biasanya sih kayak numpang gitu dah pokoknya. Pada tanggal 9 Januari 2020, LPK Jakarta pindah lokasi kantor ke Cinere, yaitu di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Pada 22 Januari 2020, dilakukan peresmian gedung LPKA Jakarta Cinere. Kepala Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta yaitu Bambang Sumardiono meresmikan gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPK Kelas 2 Jakarta di Gandul Cinere. Nah, ini visi LPK Jakarta, yaitu menjadi penyelenggara pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Ini misinya, yaitu 1. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak. 2. Mengembangkan pengelolaan masyarakat dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT
3. Meningkatkan partisipasi masyarakatan atau pelibatan, dukungan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. 4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat. Dan 5. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggara pemasyarakatan. Nah, ini jumlah penghuni per tanggal 9 Februari 2021, yaitu ada 64 anak dengan rincian tahanan anak 11 orang, narapidana anak 53 orang. Lumayan banyak ya. Nah, ini jenis pembinaan anak asuh. Adapun jenis pembinaan di LPKA adalah sebagai berikut. 1. Pembinaan kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari pembinaan kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, misalnya sholat 5 waktu, dan mengaji bagi yang beragama Islam. Selanjutnya ada penyuluhan hukum, mengikuti kegiatan upacara bendera, perayaan hari besar keagamaan, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada pembinaan keterampilan, yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat anak yang dapat menunjang potensi seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian, dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja. Nah, yang ketiga ada pendidikan formal dan non-formal, yaitu pembinaan yang memfasilitasi anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikannya menjadi terhambat. Oleh karena itu, LPK harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait. Nah, ini kegiatan yang ada di LPK Jakarta yaitu roasting biji kopi. Nah, jadi ada pihak ketiga yang kerjasama gitu. Mereka itu melakukan roasting kopi, pembakaran biji kopi yang selanjutnya biji kopi itu dijual di kafe lain, kafe gitu. Nah, yang ini ada kegiatan seperti sekolah, yaitu buat mereka yang putus sekolah, jadi nggak perlu khawatir, jadi ada sekolah di dalam. Nah, yang ini ada membuat kaligrafi dari biji-bijian. Nah, semuanya ini kita kerjasama oleh pihak ketiga, jadi ada yang sukarela buat membantu tahanan-tahanan kita yang buat ada kegiatan biar mengasah kemampuannya gitu. Yang terakhir ada senam pagi yang dilakukan hari Jumat pagi. Senam pagi ini dipimpin oleh instruktur senam dari luar juga. Jadi nggak ada tuh yang bangun-bangun siang, males-malesan. Yang males-malesan itu diikutin ke senam pagi semua. Nah, sekian dari presentasi saya. Sebenarnya masih banyak sih kegiatan-kegiatan lain yang belum saya tampilkan. Nanti ya saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dulu video saya kali ini. Dadah, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.